Selamat pagi guysku. Gimana kabar kalian? Gue harap sehat selalu dengan perkembangan market sekarang yang mungkin kalian gue rasa ya hari ini kalian mungkin merasa happy dengan kondisi Bitcoin dan cryptocurrency juga lainnya sekarang lagi naik. Cuman gue sudah wanti-wanti kalian bahwa analisa gue secara pribadi itu cuman Bitcoin ini cuma sampai di 39 atau 40 levelnya, itu habis itu dia bakal menjadi downtrend. Oke? Dan itu analisa gue secara pribadi. Silahkan menganalisa lebih lanjut. Tapi kesempatan kali ini gue bakalan ngasih kalian good news. Oke, kayak berita terbaru dan berita terupdate dan pastinya kabar baik untuk dunia cryptocurrency saat ini, oke? Cuman di sini ada sedikit mungkin gue bakalan bahas tentang alur politik Rusia dan Ukraina. Dan ya semoga aja kalian memahami pikiran liar gue, dan ini cuman kayak sekilas dan gue harus nyampain ke kalian kayak oke, ini cuma bahan sharing, oke? Jadi stay tune terus di channel gue, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian guys? Gue harap sehat selalu, fit fun pastinya, dan tetap semangat dengan hari Sabtu ini. Ini hari Sabtu kan ya? Oke, tetap semangat menjalani kehidupan. Dan buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel dimana kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Di sini juga kalian bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental pastinya untuk kamu anak-anak yang pemula di dalam dunia cryptocurrency. Karena benar, gue bakalan kayak ngedidik kalian atau kayak ngedoktrin yang baik sebenarnya di dalam dunia cryptocurrency itu seperti ini. Jangan FOMO, jangan rakus, dan hilangkan mindset yang sertifikat holders atau sertifikat nyangkuters. Ingat, kembali ke tujuan awal, masuk dalam dunia cryptocurrency itu hanya ingin mendapatkan cuan, oke? Cuan, dan itu ada strateginya guys. Dan kalau kalian lihat di layar HP kalian, gue ngadain giveaway. Bentar lagi nih gue bakalan undi tanggal 28 Februari. Hadiahnya 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Untuk 5 orang pemenang masing-masing akan dapat 600 ribu rupiah. Kalau kalian mau ikut syaratnya gampang banget, subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar seperti biasa. Dan pastikan follow Instagram gue, yaitu di sini Akai. Oke? Seperti itu aja. Dan apa sih sebenarnya yang abang mau sampaikan pada hari ini? Banyak banget yang berita news yang gue mau sampaikan. Yang pertama, tadi malam Bitcoin menyentuh di 39,500-an. Dan itu menurut gue tadi mikir oke, bakalan naik menuju 40 ribu nggak ya gitu kan. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi segi chartnya sendiri, sabar ya. Oke, kayaknya jaringan gue lemot. Pada intinya seperti itu guys ya. Dan pada intinya yang secara yang gue analisis pribadi itu dia bakalan nurun lagi menuju ke anggaplah 27. Dia menuju ke 36, 33 dan 30 seperti itu. Oke. Harapan gue sih seperti itu biar kita bisa nyerok yang, karena banyak banget ya DM gue, bang, aduh kemarin gue telat nyerok, aduh segala macam gitu kan. Oke, tenang aja, jangan pernah merasa takut ketinggalan atau merasa ketinggalan di dalam dunia cryptocurrency. Enggak guys, semuanya bisa berubah. Kalau kalian sabar menunggu, pasti kalian udah bisa dapetin momen dimana harga-harga yang murah seperti itu. Oke. Dan apalagi ya yang gue mau sampaikan itu adalah ini. Oke, kita bakalan membahas tentang perihal ini. Jadi ini updatean 12 jam yang lalu. Jadi ternyata guys, volume pertukaran Bitcoin itu di Ukraina itu melonjak 200%. Nah, karena perang Rusia ini. Jadi kalau misalkan kita mengambil sudut pandang yang umum, berarti tandanya adalah masyarakat Ukraina mengerti bahwa Bitcoin sekarang itu bisa dijadikan sebagai tempat penahanan aset. Ngerti gak sih? Jadi kayak kalau sekarang kan yang lagi viral banget itu adalah emas ya guys. Emas, jadi orang tuh bakalan kayak berbondong-bondong untuk beli emas gitu kan. Makanya kalau sehari yang lalu emas itu bener-bener wah gila harganya, buset. Pokoknya amazing sekali itu woy. Wah kacau. Nah tapi sekarang habis itu dibanting lagi sama The Fed. Nih gue emang
Rusia dan Amerika tuh emang benar-benar baku seberangan guys. Jadi benar-benar gua nggak tahu lagi deh pikiran mereka tuh seperti. Cuman yang gua selalu mau jaga kalian adalah pikiran untuk alur politik seperti ini, oke? Ini cuma analisa gua pribadi. Kalau misalkan memang kita sependapat, berarti kita sefrekuensi, oke? Dan kalau kita kalau kita berbeda pendapat, it's fine. Gitu, masih banyak pendapat-pendapat yang lain gitu kan. Dan gue nggak pernah menolak pendapat-pendapat lain, oke? Gue selalu menerima. Oke, jadi tandanya berarti memang Bitcoin itu sudah menjadi legal aset dalam artian, dan kita udah tahu bersama sebelum Rusia menyerang Ukraina, si Ukraina itu sendiri atau negara El Salvador itu sudah tenderkan atau sudah melegalkan Bitcoin itu di Ukraina. Dan kabar positifnya lagi, ada satu negara lagi yang kita tahu bersama, goyangan apa sih namanya? Gocek-gocekan Zamba tuh yang bener sih ya. Nah, itu berasal dari Brazil. Jadi Brazil sekarang itu lagi membuat undang-undangnya untuk tenderkan Bitcoin. Dan kita udah tahu bersama sudah Rusia juga iya dan segala macam. Jadi menurut gua adalah tinggal menunggu Amerika melegalkan Bitcoin itu sendiri atau cryptocurrency sendiri, itu bakalan menyebar ke seluruh negara-negara lain. Dan ini adalah hal positif buat kita semua. Jadi tetap, wah gua rasa sih kayaknya bakalan bener-bener cuan banget sih. Seriusan gue kayak mikir, anjir kalau bener-bener Amerika Serikat melegalkan, wah kacau sih. Rusia udah, Ukraina udah, Brazil juga lagi coming soon gitu kan. Wah gila sih, gue nggak tahu lagi. Dan tinggal menunggu aja Indonesia seperti apa. Apakah Indonesia hanya mau menjadi mata-mata aja, cuma mau lihat doang, nggak mau jadi pemain? Ya seperti biasa, kita udah tahu perkembangan negara kita tuh sangat-sangat gimana ya. Gue nggak tahu lah, gue malas komen, oke? Seperti itu. Dan untuk alur politiknya ini pikiran liar gue secara pribadi. Jadi sebenarnya guys, jangan pernah percaya dengan hal seperti ini. Yang pertama adalah kalau misalkan kita lihat ya, sekarang updatean terbarunya itu adalah nih, kalau ini dikutip dari Bloomberg.com. Jadi Ukraina, Russian discuss time place for talks. Jadi artinya si Rusia ini mencoba untuk mencari waktu dan tempat untuk berbicara dengan Ukraina gitu kan. Dalam artian di sini adalah yang kemarin hype-hypean pesawat, jet, kapal ini segala macam, itu segala macam. Ingat guys, ini tuh semua sudah bermula dari tahun 2013, oke? Jadi menurut gue adalah ini hanya terlalu hype banget karena mungkin banyak media sosial sekarang. Jadi semua orang bebas untuk ngevideoin. Dikit-dikit ada kapal tank. Lu tau gak sih kayak di Indonesia aja ada demo atau apalah segala macam, kita udah live di Facebook, rame segala macam, akhirnya viral. Padahal itu kan cuma demo-demo ya seperti itu gitu kan. Ngerti gak sih guys? Atau kayak Pak Jokowi lewat tuh banyak banget live segala macam. Jadi sekarang tuh mungkin karena hype-nya, jadi cepet banget cepet banget ketangkap media. Jadi orang tuh merasa kayak nah gue khawatir media orang Rusia, mungkin Amerika atau Ukraina sendiri itu memanfaatkan media seperti ini untuk membuat kita panik sell. Lu tahu sendiri kan kemarin gitu, gila harga tuh seanjlok-anjloknya. Dan itu menurut gue masih tahap awal ya. Nanti kita bakalan dibanting lagi. Pokoknya kalian harus bilang amazing terus ya, amazing sekali nih woi. Biar kalian biar kalian tuh mentalnya tetap sehat, tetap kuat. Seperti itu. Dan gue mau ngasih tau kalian sebenarnya ini adalah, ini bayangin ya, ada gencatan senjata segala macam, invasi Rusia dan ke Ukraina dan lain-lain segala macam. Tahu-taunya ya mereka juga meluangkan waktu untuk berbicara gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh kayak gue nggak tahu lagi Abang Puting ini, gila sih pikirannya. Dan sedikit catatan yang gue mau ngasih tahu kalian bahwa harga minyak kemarin naik banget ya. Kalau misalnya lu lihat ya, harga minyak tuh tinggi banget anjir, sampai 1.500 euro kalau nggak salah. Dan itu anjir, itu gede banget woi. Dan kalau kalian tahu, Rusia adalah penghasil minyak bumi kedua terbesar di dunia. Oke, lu tahu kan?
Jadi penghasil kedua terbesar minyak di bumi di Indonesia itu Rusia, guys. Selebihnya tuh Arab, oke? Dan lo harus tahu itu. Jadi kalau misalkan harga minyak tinggi, siapa yang dapat cuan? Ya Rusia lah, gitu kan. Waduh, kacau. Dan kalau kalian tahu, jadi kalau kalian tahu, guys, Ukraina itu adalah eksportir minyak terbesar kelima. Jadi Rusia adalah penghasil bumi terbesar kedua. Si Ukraina adalah eksportir, dalam artian dia suka mengekspor minyak ke beberapa negara, itu terbesar kelima. Ngerti gak nih alurnya gimana? Dan yang kalau misalkan lu tahu, cluenya adalah Ukraina melegal tenderkan Bitcoin, cryptocurrency, dan Rusia juga sama. Oke? Gue tuh kayak, makanya tuh beberapa hari ini gue kurang update karena kayak gue malas, kayak aduh gimana sih ini, kayak gue mikir alurnya seperti apa dan lain-lain gitu kan. Tapi memang sedikit catatan untuk politik buat kalian, sedikit tambahan wawasan. Jadi sebenarnya gini ya, Rusia menganggap bahwa Ukraina itu adalah bagian daripada Rusia karena perpecahan dari Uni Soviet gitu kan. Jadi terbagilah menjadi 15 negara dalam Uni Soviet. Jadi dulu tuh ada perang kedua, guys. Jadi ada kubu poros dan ada kubu sekutu ya. Nah, di sini kubu poros itu di situ ada Jerman, ada apalah dan lain-lain segala macam, dan untuk si sekutunya itu ada Amerika, terus ada Uni Soviet gitu kan. Nah, ketika mereka menang, nah Amerika dan Uni Soviet ini baku bentrokan. Jadi kayak kalau mungkin di Indonesia tuh sama kayak inilah, jatuhnya kayak Pak Jokowi sama Pak Prabowo kemarin gitu kan. Nah, ternyata yang menang tuh adalah Pak Jokowi, Amerika gitu kan. Akhirnya si Uni Soviet segala macam akhirnya pecah. Nah, Amerika ini itu dibawa membuat elit tentara segala macam disebut NATO. Oke, jadi kalian harus paham NATO. Nah, makanya yang jadi persoalan di sini adalah yang dikhawatirkan Rusia kan mengklaim bahwa Ukraina itu adalah punya dia. Nah, yang jadi persoalannya adalah si NATO ini dia membuat sesuatu di perbatasannya mereka. Namanya orang di mana-mana gitu kan, di mana-mana. Kalau ada orang sekutu atau lawan dia membuat perbatasan di areanya sendiri, kalian buat apa? Ya pasti perang dong. Sama kayak analogi sederhananya Indonesia gitu kan. Indonesia ternyata mungkin pulau apa ya? Apa nih ya? Apa namanya? Kayak aduh, gue mau nyebut. Cuma pada intinya ada satu pulau gitu kan. Terus di seberang pulau itu orang luar itu mau buat kayak apa namanya, perbatasan apalah untuk negara, dan khawatirnya itu bakalan bisa menjadi awal mula menjadi kudeta. Jadi dia mau ngambil negara itu. Kita udah tahu bersama bahwa aduh, gue pengen nyebut cuma satu pulau, anjir. Kalau kalian lihat tahu, coba respon negara apa gitu kan. Mereka tuh kirimin banyak banget tentara untuk menyerang yang mindset aliran-aliran seperti itu. Wajar banget. Jadi sudah sewajarnya, memang menurut gue secara pribadi itu kan haknya dia. Nah, Indonesia juga bilang, lah itu kan pulau gua, kenapa lu mau kayak gini segala macam gitu. Wajar sebenarnya. Cuman jadi persoalannya adalah mereka ada yang namanya, yaudah gimana kalau misalnya kita berbicara baik-baik seperti itu, atau apalah segala macam. Jadi nggak usah main perang. Nah, dan itu yang kejadian di Rusia dan Ukraina. Jadi benar-benar pertama mereka membuat panic sell. Terus yang kedua membuat aliran politik ya, aliran politik sehingga Cina dan Amerika ini benar-benar, aduh gue gimana anjir, si Cina ngedukung Rusia, Amerika kebablasan, tapi dia udah mendapat dukungan dari negara-negara lain. Cuman jadi persoalan ini nggak bakal menjadi perang terlalu parah gitu kan. Memang kalau misalkan kita lihat kondisi daripada Ukraina itu sendiri ya sudah banyak menelan korban apalah segala macam. Tapi ingat guys ya, kembali lu bilang kayak, lah lu bang berarti nggak ada kemanusiaan? Enggak, gue ada kemanusiaan gue, oke, gue ada. Cuman jadi persoalannya adalah ini kan area politik negara gitu kan. Jadi mau sekelas gua, kita bisa bantu apa gitu kan? Nggak ada guys. Karena Rusia menganggap bahwa Ukraina adalah negaranya. Dan di sisi Ukraina ada
NATO Amerika Serikat yang membuat perbatasan di sana. Yang dikhawatirkan Rusia apa? Lu takut jangan-jangan Ukraina lo mau ambil gitu kan? Ngerti gak sih? Jadi negara sendiri, pulaunya sendiri, apa namanya, area wilayahnya sendiri, jadi takut diambil sama orang. Wajar banget dong dia mengirim apa tentara segala macam untuk, wah, gue nggak mau nih negara gue, pulau-pulau gue diginiin gitu guys. Aduh, kalau kalian ngerti dunia kayak gini, aduh, seru sih guys, seru banget. Cuman jadi persoalannya di mana-mana pun, ya kita lihat aja di Indonesia sudah banyak menelan korban dengan hanya peperangan pulau, dalam artian kayak untuk area-area pulau takutnya diambil segala macam. Jadi cuman yang terlalu hype banget adalah digoreng sama media luar negeri, Rusia dan Ukraina, jadi menimbulkan panic sell seperti itu. Tapi enjoy dengan market sekarang. Jadi kalau kalian yang sudah dapat cuan, wah good banget, karena ya 39 yang pasang bullish kemarin nih, wah kacau, keren banget. Jadi kalau kalian mau pasang bear, menurut gua adalah santai dulu, kalem dulu, tunggu kita menuju ke titik 40.000 dan tahap aman seperti itu. Tapi planning gue, jadi kalau misalkan gue udah lihat ada indikasi candlestick downtrend, gue bakalan pasang bear seperti itu. Oke? Seperti itu aja pembahasan kali ini. Gue panjang lebar kali, tinggi nih kayaknya. Waduh, 16 menit. Oke, enjoy selalu. Semoga dengan pikiran liar gue seperti ini membuat kalian tetap kalem, dan pastinya selalu tiap hari kalian harus bilang apa? Wow, amazing sekali ini, woy. Waduh. Sorry banget, gue kemarin gak bisa nemenin beberapa hari ya, karena memang gue lagi sibuk banget. Dan ya doain gue aja tetap sehat selalu. Dan gue juga lagi bener-bener kayak gak mau tertarik dengan market kripto sekarang, karena ya tau lah, maksudnya yuk harus tahu dengan kondisi sekarang itu bikin kalian labil. Jadi gue milih kayak oke, gue nggak mau baca-baca dulu lah segala macam seperti itu, buat biar doktrin atau mental gue tetap terjaga seperti itu. Jadi jangan selalu buka-buka trust wallet dulu ya, oke, sekarang ini. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini, dan enjoy selalu di channel gue. Sebelum kalian close video, yang tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan daripada channel ini, oke? Dan pastikan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.